Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan diskusi kami yang berjudul Prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam. Langsung saja pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Pemateri kedua Variansa Ahmad. Pemateri ketiga Mutiara Rahayu. Yang materi keempat Triwahyuni. Langsung saja ke pemateri pertama. Prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip syarat Islam adalah pedoman hidup yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan keinginan Al-Qur'an dan sunnahnya. Dalam kajian ilmu usul fikih, yang dimaksud dengan hukum Islam ialah kitab firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan mukhlaf atau dengan redaksi lain. Hukum Islam ialah bersepakat aturan untuk ditetapkan secara langsung dan logis oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia Tuhannya, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam semesta. Adapun secara terminologi, prinsip adalah kebenaran universal yang dihendak di dalam hukum Islam yang menjadi titik tolak pembinaannya, prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip Islam meliputi prinsip umum dan prinsip umum lainnya. Prinsip setiap cabang hukum Islam. Satu, prinsip hukum Islam menurut Johann S. Prajas sebagai berikut. Satu, prinsip tauhid. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia adalah di bawah satu ketetapan yang sama. Yang kedua, prinsip umum tauhid. Ini maka lahirnya prinsip khusus yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid ini. Upamanya yang berlaku dalam fikih ibadah sebagai berikut. Yang A, prinsip pertama, hubungan langsung dengan Allah tanpa perantara. Artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah. B, prinsip kedua, beban hukum atau taklif ditujukan untuk melihara akidah dan iman, penyucian jiwa, dan membentuk pribadi yang luhur. Artinya hamba Allah dibentuk ibadah sebagai bentuk al-quwa dari rasa syukur atas nikmat Allah. Yang ketiga, berdasarkan prinsip tauhid ini melahirkan azas hukum ibadah, yaitu azas kemudahan meniadakan kesulitan dari azas hukum tersebut. Merumuskan kaidah hukum ibadah sebagai berikut. Al-asul fil al-ibadati tufitu wal ittiba, yaitu pada pokok ibadah itu tidak wajib dilaksanakan, dan dilaksananya ibadah itu hanya mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu dalam Rasulnya. B, musakot tujilibu at-tahsyir, kesulitan dalam pelaksanaan ibadah dan akan mendatangkan kemudahan. Oke, pemateri yang kedua adalah Variansa Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Variansa Ahmad dari kelompok 9 akan membacakan materi saya, prinsip keadilan. Keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim al-mizain, keseimbangan atau moderasi.
Kata keadilan dalam Al-Quran kadang diekuivalensikan dengan Al-Qids Al-Mizan, yang berarti keadilan di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surat Al-Syura ayat 17 dan Al-Hadid ayat 25. Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja, akan tetapi keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudaratan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. 1. Penggunaan term adil atau keadilan dalam Al-Quran diantaranya sebagai berikut. A. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, manusia memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu. Adanya kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan daripada kebenaran dalam bersaksi. B. Quran Surat Al-An'am ayat 152, perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal, terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan dalam bermuamalah atau berdagang. C. Quran Surat An-Nisa ayat 128, kemestian berlaku adil kepada sesama istri. D. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, keadilan sesama muslim. E. Quran Surat Al-An'am ayat 52, keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia mukallaf dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut. Dari prinsip ini lahirlah kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan, yaitu artinya perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas. Apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit. Teori keadilan. Teologi Mu'tazilah melahirkan dua teori turunan, yaitu 1. Al-Salah wa Al-Aslah dan 2. Al-Husna wal Aqubah. Dari kedua teori ini dikembangkan menjadi pernyataan sebagai berikut. A. Pernyataan pertama, Allah tidaklah berbuat sesuatu tanpa hikmah dan tujuan. Perbuatan tanpa tujuan dan hikmah adalah sia-sia. B. Pernyataan kedua, segala sesuatu dan perbuatan itu mempunyai nilai subjektif, sehingga dalam perbuatan baik terdapat sifat-sifat yang menjadi perbuatan baik. Demikian halnya dalam perbuatan buruk, sifat-sifat itu dapat diketahui oleh akal, sehingga masalah baik dan buruk adalah masalah akal. Ketiga, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah dalam filsafat hukum barat. Diartikan sebagai fungsi sosial engineering hukum. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar didasarkan pada Quran Surah Al-Imran ayat 10. Pengkategorian amar ma'ruf nahi mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. Sekian materi dari yang saya bacakan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Prinsip kemerdekaan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Kafirun. Yang kelima, prinsip persamaan. Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah Al-Sahifah, yakni
Prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Yang keenam, prinsip at-tau'an. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Oke, baiklah. Nama saya Triwahini. Saya ingin melanjutkan materi dari Mutiara Rahayu. B. Asas-asas hukum Islam. Asas secara etimologi memiliki makna dalam dasar, alas, fondamen, Muhammad Ali. Adapun secara terminologinya, Hasbi as-Siddiq mengungkapkan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang mempunyai asas dan tiang pokok sebagai berikut. Yang pertama, asas Hafyul Hajari, meniadakan kepicikan, artinya hukum Islam dibuat dan diciptakan itu berada dalam batas-batas kemampuan para mukallaf. B. Asas Qiratu Taklif, tidak membayangkan taklifi, artinya hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan. C. Asas Tadarus, berhadap gradual, artinya pembinaan hukum Islam berjalan setahap demi setahap disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia. D. Asas kemuslihatan manusia, hukum Islam sering dengan dan mereduksi sesuatu yang ada di lingkungannya. E. Asas keadilan merata, artinya hukum Islam sama keadaannya, tidak lebih memiliki bagi yang satu terhadap yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum.